Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasin Arjuna Wianza dengan NIM J0304201055 dan teman saya. Nabila Siti Latifah dengan NIM J0304201066. Kami dari kelompok 3 kelas Tek AP1 akan melakukan konfigurasi pada dua hal, yaitu encrypting and decrypting data menggunakan OpenSSL dan hashing a text file menggunakan OpenSSL. Jadi langsung saja saya serahkan kepada saudara Nabila untuk bagian hashing text. Baik, saya izin share screen dulu. Baik, di lab hashing things out ini, kita langsung aja ke instructionnya per satu, yaitu yang pertama kita jadi sebelum itu saya izin menggunakan VM CyberOps dulu karena VM Security Workstation-nya tidak bisa jalan di laptop ini, jadi saya pakai CyberOps. Terus kita langsung aja ke part 1, yaitu hashing a text file with OpenSSL. Pertama, kita akan menjalankan VM-nya dulu. Terus kita akan buka terminal window-nya, ini sudah terbuka. Kemudian kita masuk ke directory home. Directory home, sec admin berarti di sini analis, lab support file. Kemudian kita akan menampilkan file cat letter to grandma. Nah, seperti yang terlihat di sini ada sebuah teks TXT yang menampilkan pesan untuk grandma. Kemudian from the terminal window is the command below that has the command values. Kemudian kita akan melakukan hashing dengan OpenSSL SH256 letter to grandma. Nah, dapat lihat di sini hasil hashingnya itu yang ini setelah nama filenya, dan ini hasil hashing dari SSH 256. Terus hash function are useful for verifying fungsi hash ini berguna untuk memverifikasi integrasi dari data. Whether it is an image or a song, as simple, the smallest changes are in completely different hash. Hashes can be calculated before and after transmission, and then compare. If the hashes do not match, then data was modified during transmission. Berarti kalau hashingnya tidak cocok, berarti data pas saat transmisi terdapat perubahan. Terus kita akan mengubah file letter to grandma tadi menjadi mengubah hi grandma menjadi hi grand. Control X, yes. Terus kalau kita ulangin lagi perintah tadi OpenSSL SH256, ini maka dapat lihat perbedaan dari hasil hashingnya. Di sini dari 43 bla 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 sampai yang sebelumnya itu seperti ini. Karena kita telah kenapa ini berubah? Karena tadi kita telah mengubah hi grandma menjadi hi grandpa. Terus
kita juga bisa menggunakan SSH 512 dengan bit yang lebih panjang. SSH 512 data to brand. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang SSH 256, SSH 512 itu lebih panjang hasil hashingnya. Terus, gunakan SSH 256 SAM dan SSH 512 SAM untuk generate SSH 2256 dan SSH 2512. Sekarang kita akan coba lagi SSH 256 SAM letter to grandma. Nah, kalau kita lihat hasil SAM-nya itu sama dengan yang ini. Karena ya perintah yang digunakan, tools yang digunakan itu emang beda, tapi algoritmanya dan input datanya tetap sama. Terus SH 512 SAM letter to grandma. Nah, masih sama seperti yang sebelumnya, yang ini. Tuh lihat. Nah, kalau kita lihat itu masih cocok dengan yang ini karena ya itu tadi algoritma yang digunakan masih sama. Kemudian kita masuk ke part 2 yaitu verifying hashes. As I mentioned before, kita di sini akan melihat hash dari file yang sample image underscore dan melihat hasil hashing dari file tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini hash originalnya itu seperti ini. Dan sekarang kita akan menggunakan SSH 256 SAM to calculate the SSH 256 hash of the sample image. Kita akan lihat apakah cocok hasil hash dari filenya, dari filenya. Nah, kalau kita lihat di sini cocok, berarti tidak terjadi korup atau ini filenya asli gitu, original dari sananya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dustin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nabila. Saya izin share dulu. Baiklah, selanjutnya kita akan konfigurasi file encrypting dan decrypting. Jadi langsung saja kita ke instruksinya, ke part 1 yaitu encrypting message with OpenSSL. Untuk step 1-nya, untuk mengencrypting text file. Yang pertama kita login dengan masukkan username security admin dengan password net_sec_pw. Lalu kita login. Setelah selesai login, kita akan buka terminal window-nya. Setelah itu kita mengubah direktorinya untuk masuk ke direktori lab.support.files. Kita masukkan perintah cd/home/lab.support.files. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita ls dulu. Kita lihat isi dalam direktorinya ada letter to grandma.txt, sample.image, SH256, .sij, lalu script.
Lalu kemudian kita akan melihat isi dari file letter to grandma.txt. Jadi kita tulis perintah atau komennya cat letter to grandma.txt. Lalu kita enter. Lalu kita bisa lihat isinya, isi dari file letter to grandma. Nah, sekarang kita akan mengenkripsi file letter to grandma.txt ini menjadi message.enc. Jadi di sini ada perintahnya open SSL AS256CDC in letter to grandma.txt without message.enc. Jadi kita tulis saja open SSL AS256/CDC in letter to grandma.txt /out keluar menuju ke message.enc. Ini membuat file baru. Kita klik enter. Nah, di sini diminta untuk masukkan password enkripsinya. Jadi bebas saja kita masukkan passwordnya, verifikasi, masuk ulang password yang sudah dibuat tadi, lalu enter. Lalu jangan lupa untuk ingat passwordnya tadi. Nah, setelah proses tadi selesai, kita melakukan perintah chat lagi. Jadi chat message.enc. Ini. Sini ada pertanyaan, apakah konten yang ada pada message.enc ditampilkan dengan benar? Seperti apa isinya? Dan jelaskan. Jadi isinya itu tidak benar, ditampilkan dengan tidak benar, karena terlihat seperti rusak, menampilkan hanya sebuah simbol, karena sudah dienkripsi file letter to grandma tadi menjadi isinya semua ini kata-katanya menjadi binar. Oke, selanjutnya kita mengencoding file message.enc tadi menggunakan base 64. Di sini ada perintahnya open SSL AS256 DBC min A, terus min letter to grandma.txt out message.enc, enter. Kemudian diminta untuk masukkan password lagi, boleh beda ataupun boleh sama. Verifikasi, enter. Passwordnya sudah masuk, diingat tadi. Kemudian kita kasih perintah cat message.enc untuk menampilkan isi dari file message.enc ini. Enter. Nah, ini mungkin tidak sama seperti yang ada di Word. Sudah jelaskan konten atau isi dalam message.enc ini bisa bervariasi. Nah, ada pertanyaan, apakah isi dari message.enc sudah ditampilkan dengan benar? Ya, sudah benar. Ya, sekarang ini ditampilkan dengan benar karena telah dikonversi atau diubah dari file teks jenis binar ke dalam teks biasa dan di-encode dengan base 64. Oke, itu untuk part satunya. Kemudian untuk part 2-nya untuk decrypting pesan atau isi file menggunakan OpenSSL. Dengan perintah yang sama,
kita bisa mendekripsi dekripsi file message.enc ini. Kita gunakan perintah open SSL AS 256 cbc sa sd -in message.enc -out decrypt buat file baru berarti decrypt _letter .txt. Nah, ini passwordnya sudah kita masukkan tadi, password sebelumnya. Jadi kita tadi memberi komen untuk mengubah file yang ada di message.enc ini untuk didekripsikan ke dalam file decrypted _letter.txt. Lalu kita kasih perintah cat decrypted letter_letter.txt. Lihat apakah sudah berubah, apakah sudah didekripsi teks yang ada di message.enc ini atau belum. Kita enter. Nah, ini bisa dikatakan bahwa teks yang ada di file decrypted _letter ini sudah didekripsi. Yang sebelumnya ada pada file message.enc. Ini ada pertanyaan, apakah pesannya didekripsi dengan benar? Kita jawab ya, pesannya sudah didekripsi dengan benar. Lalu pertanyaan terakhir, perintah yang digunakan untuk dekripsi juga memiliki opsi -a. Bisakah kamu menjelaskan? Nah, jadi karena message.enc di encode -64 setelah proses enkripsi berlangsung, message.enc ini juga harus di-decode sama seperti encode-nya menggunakan -64 sebelum OpenSSL bisa mendekripsinya, mendekripnya. Oke, itu untuk konfigurasi enkripsi dan dekripsi data pada file menggunakan OpenSSL. Oke, demikianlah konfigurasi untuk encrypting and decrypting data dan satu lagi hashing a text file. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.